Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andesri Ayu Ashari dari kelas 28F. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi contoh analisis buku di SD. Baik, langsung saja. Dalam menganalisis buku, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, standar isi, yang kedua, penilaian 3 ranah, dan yang terakhir yaitu tampilan materi buku. Adapun temanya yaitu tema 3, cuaca dan musim selalu berubah. Bab 7, benda langit. Standar kompetensinya mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Bab 8, cuaca dan musim. Standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Baik, langsung saja di bagian analisis. Standar isi. Standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD IPA di SD merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA 1 karangan Sri Purwati, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum. Namun jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai dengan standar isi, masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam dalam standar isi. Standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam atau cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yaitu bab 7 benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisah menjadi 2 bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Antara kompetensi dasar dan dalam standar isi dan dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi analisisnya. Kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit. Contoh materinya dalam buku yaitu Tuhan menciptakan banyak benda langit, ada yang terlihat pagi hari, ada yang terlihat malam hari. Tahukah kamu nama benda-benda langit ini? Coba kamu sebutkan. Nah, adapun petunjuk dari guru. Guru membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin, tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkan. Kompetensi dasar bab 8. Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Contoh materinya dalam buku yaitu musim hujan. Saat musim hujan, hujan terus-menerus turun. Hujan bisa turun setiap hari dari pagi sampai sore. Bila hujan turun terus-menerus, sungai dan selokan dapat meluap. Banjir terjadi di mana-mana. Sawah dan rumah tergenang air. Banyak orang harus mengungsi. Musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, debu-debu berterbangan. Bila kemarau sangat panjang, sungai dan sumur menjadi kering. Sawah ladang kering, tanah pecah-pecah, petani sedih karena tanaman mati. Jika ditelaah, buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA, yakni antara lain 1. Peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik
mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, di tingkat SD diharapkan ada penekanan pembelajaran saling temas, yaitu saling sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kita masuk pada cakupan 3 ranah, yang dimana ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dan mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Memiliki melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta, kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Jadi kesimpulannya, sebagian besar isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan CTL, kontekstual teaching and learning, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai 3 ranah dengan bahan ajar menggunakan buku ini, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa. C. Tampilan materi buku. Nah, tampilan materi buku ini sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri di alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.